Nah, ini saya akhirnya nyampe ke Cawang. Jadi saat itu katanya kan ada transit, ada transisi, ada perubahan lah untuk kita pindah kereta. Dan ternyata di Cawang ini nunggu keretanya nggak sebentar ya, sekitar 20 menit. Tapi wajar sih, karena kan belum banyak kereta yang beroperasi. Oke, yes. Ini udah di stasiun Cawang, ini tempatnya kita ganti kereta. Tinggal kita milih nih, kita mau ke Cibubur atau kita cuman pingin ke Taman Mini. Jadi transitnya tuh selalu di sini, teman-teman. Kita kemana ya? Sebelah berarti ke sana. Coba tanya security kali ya, mana ya? Tuh. Cawang, oke. Itu kah? Nggak ada yang salah. Kok nggak ada security ya? Oh, nih, sebentar. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo di akhir Agustus lalu, warga memang antusias menaiki LRT. Pihak LRT Jabodebek juga memberi promosi. Katanya selama September, tarif LRT ini jauh dekat, hanya Rp5.000. Ini sebagai cara sih agar masyarakat juga mau beralih ke transportasi umum. Sehingga dampak macet dan polusi juga bisa berkurang. Siang Pak, Pak ini kalau ke Cibubur, ini kalau misalnya mau balik ke Duku Atas? Duku Atas di jalur 2. Jalur 2, berarti dari sini saya kemana? Dari sini naik bisa nanti dipulang masuk ke jalur 2. Oh, berarti saya pindah ke atas, Iya. tuh arah balik ke sana? Iya. Oh, oke. Ke Cibubur tuh pakai yang sebelah sini, tapi kalau kita mau balik lagi ke Duku Atas, kita harus naik tangga ke lantai atas. Maklum Pak, baru pertama. Kasih ya. Gitu. Oke, udah paham. Ternyata menjadi wartawan itu mengajarkan saya juga untuk bisa menikmati segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara. Emang masih banyak catatan ya di bulan pertama operasional LRT ini, beberapa kendala masih terjadi ketika kereta ini jalan. Soal bunyi rem yang berdecit, soal pintu kereta yang bermasalah, hingga tinggi pintu masuk yang hanya 160 cm. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mengevaluasi sejumlah catatan. Oleh karenanya jangan sampai mila setitik ini tujuan besar mengubah kebiasaan bertransportasi umum jadi buyar. Oh kita turun ya? Oh ya benar. Maaf ya Mas. Ini sih kemarin kan baru uji coba LRT, pengen nanya pendapatnya Bapak nih. Kalau menurut Bapak evaluasinya operasional LRT itu sekarang ini selama sebulan beroperasi, gimana Pak? Sebetulnya belum sebulan ya, sebetulnya baru 2 minggu. 2 minggu lebih kalau sejak 28 Agustus itu ya. Tapi menurut saya sih so far so good, Mbak. So far so good itu saya menilainya dari satu, dari tingkat terjadinya gangguan sarana, gangguan sistem operasi, gangguan terhadap jadwal perjalanan itu sudah semakin menurun, sudah semakin berkurang, terutama di minggu kedua kemarin sampai dengan ini kan sekitar hari ke-17, hari ke-18 lah beroperasi. Jadi saya pikir so far so good-nya itu saya pikir dari sisi operasional keretanya gangguan terjadinya gangguan itu sudah bisa diminimalisir. Yang kedua adalah antusiasme masyarakat untuk menggunakan LRT ini sangat besar. Terbukti bahwa baik di hari kerja, pagi dan sore hari sampai sore hari. Yang kedua di Sabtu Minggu itu eh, penggunanya itu sangat padat. Kalau cuman agak beda. Kalau di Sabtu Minggu di akhir pekan itu terutama untuk pengguna yang ingin berwisata atau menggunakan LRT, tapi kalau nyoba menggunakan LRT kalau di hari kerja ya memang untuk dari sisi para pekerjanya. Yang menjadi menurut saya masih menjadi PR kan terutama eh, dua hal ya. Dua hal itu yang pertama masalah
aksesibilitas sama konektivitas ke stasiun aja Mbak Anggi. Jadi dalam pengertian stasiun-stasiun yang terletak di pinggiran kota seperti Cikunir 1, Cikunir 2, Jati Bening, kemudian Bekasi Barat, Jatimulya, Ciracas, Kampung Rambutan, Taman Mini, Harjamukti itu menurut saya dari sisi aksesibilitasnya sih masih perlu diperbaiki, terutama supaya akses menuju stasiunnya mudah, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, berarti kan konektivitasnya juga harus baik. Yang membawa kendaraan pribadi harus tersedia juga kantong-kantong parkir dengan tarif yang terjangkau menuju stasiunnya, konektivitasnya juga harus baik. Jadi di sini sebetulnya peran pemerintah daerah di kota Bekasi maupun di kota Depoknya ini sebetulnya juga perlu peran yang lebih untuk bisa menyediakan angkutan umum karena menurut saya nanti berkaitan dengan evaluasi kedua mungkin saja bahwa penggunanya ini sangat tinggi terutama karena tarifnya masih menggunakan tarif promo Rp5.000 jarak jauh mau sampai dengan jarak dekat flat Rp5.000. Nah, artinya bahwa nanti ketika tarif sudah mulai normal, nanti setelah Oktober kan tarifnya mulai tarif maksimalnya 20.000. Nanti setelah itu di tahun 2024 kan tarifnya mulai kembali ke tarif yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub, jadi di angka 27.500 yang paling tinggi, Rp5.000 untuk per kilometer pertama dan Rp700 per kilometer 1 kilometer berikutnya. Nah, di saat tarif itu sudah kembali normal, maka sebetulnya PR berikutnya adalah bagaimana masyarakat tetap untuk tertarik untuk shifting atau pindah ke LRT Jabodebek terutama dari kendaraan pribadi, bukan dari KRL, bukan dari Transjakarta, tapi terutama dari kendaraan pribadi. Jadi menurut saya PR-nya terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas tadi juga berarti bahwa nggak sekedar tarif LRT-nya saja yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana masyarakat itu bisa mudah mengakses ke stasiun dengan tarif angkutan umum yang juga terjangkau. Kalaupun ada kantong parkir, maka juga harus disediakan kantong parkir juga dengan tarif yang terjangkau atau flat. Karena masyarakat akan berhitung, kalau LRT-nya terjangkau, tetapi menuju stasiunnya masih mahal, parkir di stasiunnya masih mahal, nah itu akan mempersulit masyarakat untuk shifting atau berpindah moda ke LRT, walaupun tarif LRT-nya dianggap sudah cukup terjangkau. Nah itu yang menurut saya masih menjadi catatan ya untuk pemerintah maupun untuk operator, bagaimana selain menekan atau mengurangi gangguan operasi, mereka juga sudah harus mulai menyediakan aksesibilitas dan konektivitas yang baik, sama menyediakan angkutan first mile, last mile, artinya dari tempat tinggalnya ke stasiun maupun sebaliknya yang memang terjangkau. Baru kemudian menurut saya tahapan berikutnya yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah mengupayakan supaya jadwal perjalanan itu sudah bisa bukan sudah bisa kembali ya, tapi sudah harus mulai secara bertahap mulai ditambah supaya jadwal perjalanannya menjadi lebih banyak, jadwal operasinya lebih pagi dan berakhirnya jauh lebih malam, misalnya sampai dengan pukul 23. Kemudian headway atau jeda antar perjalanannya yang sekarang masih 10 sampai 20 menit itu sudah harus diupayakan untuk menjadi 3 menit sampai 5 menit ataupun sampai dengan 6 menit. Karena masyarakat baru tertarik untuk berpindah moda ke LRT itu tidak hanya sekedar tarif atau kemudahan akses, tapi juga kalau frekuensi perjalanannya banyak. Dan yang kedua adalah jeda antar perjalanan atau headway-nya rapat, sehingga mereka akan dapat mudah naik menggunakan kereta itu meskipun cukup padat, tapi kalau frekuensi perjalanannya tinggi, maka itu tetap akan memudahkan mereka. Saya pikir itu ya Mbak Anggi ya, karena menurut saya dari sisi karakteristik layanan LRT ini menurut saya sudah sangat prospektif dan potensial karena menghubungkan antara daerah-daerah mitra penyangga, kota mitra penyangga suburban ke kawasan urban di tengah kota Jakarta, di Duku Atas Sudirman. Sementara stasiun-stasiunnya juga terletak di kawasan-kawasan komersial di jalan utama di Jakarta, di MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Jadi saya pikir sih dari segi karakteristik jalur yang dilayani maupun letak stasiunnya sih sudah sangat potensial untuk menjaring penumpang yang
akan berpindah dari kendaraan umum ke maaf, dari kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek. Sementara itu Mbak Anggi. Ya. Berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan sebetulnya persoalannya itu lebih bukan persoalan ya, tapi sebetulnya kritisi yang Tantangan, dikritisi ini, ya. iya, yang dikritisi ini sebetulnya bukan hanya sekedar operasional, karena kan ada macam-macam tuh yang ada rem berdecit, pintu masuk dengan tinggi terbatas, terus beberapa kali pintu mengalami error, tapi ada yang lebih penting dari itu tadi, itu adalah aksesibilitas dengan konektivitas. Kira-kira untuk bisa memenuhi aksesibilitas ini dan konektivitas ini, Pak, butuh waktu yang sangat lama nggak sih? Karena ini kan dibutuhkan memang di tempat-tempat yang jauh ya dari perkotaan begitu, di pinggiran-pinggiran kota. Butuh waktu lama nggak, Pak? Ya, makanya itu akan sangat tergantung pada satu Mbak Anggi, kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena tidak mungkin hanya pemerintah pusat atau KAI saja atau Ditjen Perkeretaapian, karena kalau sudah menyangkut akses di daerah, maka ya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan aksesnya. Misalnya tersedianya bis Transpatriot di Bekasi untuk melayani jalur pelayanan baru misalnya ke stasiun Cikunir 1, Cikunir 2, Jati Bening, Bekasi Barat, Jatimulya. Kalaupun nanti pemerintah Kota Bekasi tidak mendapat tidak mampu untuk mengoperasikan atau membuka layanan baru kan berarti harus disupport dari pemerintah pusat misalnya menggunakan APBN karena memang APBD-nya mereka terbatas. Jadi artinya bahwa oke lah karena LRT-nya sudah diresmikan mau tidak mau sih pemerintah pusat, daerah maupun operator atau Kementerian Perhubungan itu juga harus tidak hanya sekedar memaksa atau mendorong, tapi juga memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah supaya bisa menyediakan angkutan umum tersebut. Itu baru satu hal angkutan umum. Kemudian kerjasama Mbak dengan pemilik-pemilik lahan di seputar stasiun karena kan kendalanya LRT Jabodebek itu sebetulnya tidak punya cukup lahan juga di stasiun-stasiun di pinggiran kota yang saya sebutkan tadi sehingga supaya tersedia kantong parkir mau nggak mau kan harus bekerja sama dengan para pemilik lahan tersebut misalnya Mall Revo, Mall Cibubur Junction misalnya daerah di LRT City atau di Taman Mini misalnya di Mall Tamini Square misalnya. Nah, itu menurut saya bagaimana eh, operator maupun Ditjen Perkeretaapian ataupun dibantu pemerintah daerah itu bisa mengupayakan supaya masyarakat itu tidak hanya sekedar mendapatkan kantong parkir, tapi juga bisa mendapatkan tarif parkir yang flat yang tetap tarif yang tetap tidak tarif progresif sehingga kalau mereka naruh mobilnya selama 12 jam kita katakanlah atau dari jam 5 pagi jam 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam itu tetap dikenai tarif yang sifatnya flat. Nah, kerjasama itu dibangun tentu memerlukan waktu. Tetapi saya pikir eh, mau tidak mau pemerintah maupun operator itu harus segera menyediakannya dalam waktu yang cepat. Kalau Mbak Anggi tadi bertanya seberapa lama, saya pikir dalam waktu 6 bulan itu sudah harus mulai disediakan angkutan-angkutan maupun kantong-kantong parkir itu secara cepat ya Mbak ya. Karena kan kita berharap masyarakat itu segera pindah ke LRT Jabodebek. Nah, gimana mau mendorong pindah kalau kantong parkirnya belum tersedia maupun angkutan umumnya belum tersedia. Itu kan akan menjadi pertimbangan mereka juga. Kira-kira begitu Mbak. Oke, tadi udah kejawab semua sih. Ada beberapa pertanyaan yang saya udah tulis, tapi sebelum saya tanyakan udah terjawab nih soal Pak Oh Adit. iya. Nah, paling saya tambahkan saja Mbak, kalau Ya, soal operasional ada gangguan tadi rem berdecit atau dan sebagainya, menurut saya mari kita pilah ya. Ada gangguan atau tingkat kenyamanan yang katakanlah tidak mempengaruhi atau berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan maupun keselamatan pengguna. Itu saya ambil contoh misalnya akselerasi percepatannya masih terasa tajam, kalau ngerem masih terasa terhentak atau berhentinya kereta tidak pas atau presisi di pintu peronnya stasiun yang sifatnya ke arah seperti itu sebetulnya sejalan dengan waktu karena memang ini teknologinya teknologi kendali otomatis maka itu akan memang perlu waktu kalibrasi yang cukup lama untuk melakukan smoothing. Itu menurut saya tidak masalah karena tidak langsung hanya berdampak kepada kenyamanan tapi tidak langsung berdampak kepada keselamatan. Jadi menurut saya itu masih tolerable. Tapi kalau misalnya ada, misalnya ya Mbak ya gangguannya sampai pintu terbuka tidak di stasiun, atau kemudian ada gangguan
bagian roda sehingga sampai berasap atau gangguan kelistrikan misalnya sampai padam. Nah, itu kan mempengaruhi keselamatan perjalanan. Yang seperti itu yang nanti pemerintah harus melakukan evaluasi secara ketat supaya gangguan yang sifatnya membahayakan keselamatan pengguna maupun perjalanan KA itu yang harus dievaluasi. Tapi saya melihat selama operasional sekitar 18 hari ini saya melihat sih tingkat terjadinya gangguan yang cukup serius sih sudah sangat minim dan berkurang sehingga saya sudah mengharapkan operator segera meningkatkan jadwal perjalanan, meningkatkan frekuensi perjalanan, meningkatkan jumlah sarana yang dioperasikan dengan tetap menjamin kelancaran operasi itu supaya masyarakat makin mendapat kemudahan karena operasional kereta apinya semakin bertambah. Kira-kira begitu penutupnya Mbak Anggi. Baik, makasih Pak Adit, skema tarif, Mbak Anggi, Mas. bagaimana di bundling dan juga bagaimana menyiapkan kantong-kantong parkir, bukan cuma kantong parkir, balik Betul, lagi, tapi tarif betul. ekstra yang harus dikeluarkan itu harus Ya, diperhatikan oleh betul. pemerintah. Jadi Siap. pemerintah jangan hanya fokus pada tarif LRT-nya, karena Ya. masyarakat kan nggak hanya pakai LRT dari pintu rumah ke tempat kerja, tempat sekolah, tempat aktivitasnya, kan masih ada perjalanan tambahan itu yang harus dijamin juga tarifnya terjangkau dan mudah kan begitu kira-kira. Bisa nggak kalau misalnya nanti dari sini, dari Duku atas, terus nanti ketemu sininya, Nah itu aku baru mau nyoba nanti naik Grab ke atas. oh, baru pengen cobain nanti. Iya. Thank you. Jadi sama-sama kita hari ini adalah hari baru